Selamat datang di podcast Pidik, Bincang dalam Kasih Iman Kristus. Dan di tema kali ini kita akan membahas tentang peziarah dan indulgensi di tahun Yubelium. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Greta. Dan aku Stephanie. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya masih agak awam gitu ya bagi mahasiswa, yaitu Yubelium. Dan pada kali ini tuh kita juga ditemenin sama salah satu orang yang udah paham dan katam nih saudara-saudara. Kira-kira siapa coba? Pater Moses. Terima kasih. Jadi gimana kabarnya hari ini, Frater? Apakah baik? Baik saja? Baik-baik aja. Oke. Habis sidang tuh. Habis sidang ya, jadi kayak masih santai-santai gitu ya. Oke. Terus kedepannya rencana mau jadi apa nih, Frater? Mau jadi Romo? Pertanyaan penting banget ya. Ya iyalah ya. Iya, betul. Amin. Kita doain ya biar Frater kita ini yang sudah membimbing kita dari awal sampai akhir bisa menjadi seorang Romo. Amin. Oke. Jadi langsung aja kita mulai guys. Ini masih sederhana dulu nih, sederhana. Oke. Jadi kalau dari pandangan Frater nih kayak indulgensi dan Yubelium itu gimana sih? Apaan tuh? Maksudnya apaan itu? Iya, apaan tuh? Oke. Indulgensi dan Yubelium itu sesuatu yang sangat dekat tapi beda gitu ya. Indulgensi itu penghapusan akan hukuman dosa. Sedangkan Yubelium itu, tahun Yubelium itu kita peringati setiap 25 tahun sekali. Ini sejarahnya sekalian nggak? Boleh. Iya boleh. Gitu ya? Oh. Ya. Nah, jadi dari tahun Yubelium dulu. Nah, itu adaptasi sebenarnya dari tradisi Yahudi. Jadi kalau tradisi Yahudi itu 50 tahun sekali. Kenapa? Karena kita kamu kenal ini nggak sih? Kalian kenal hari Sabat nggak sih? Hari Sabat. Pernah tuh denger ya, Nah, kalau lagi pembacaan Injil gitu. Seminggu di Yahudi itu ada hari Sabatnya. Hmm. Kalau di kita sekarang tuh hari Sabtu. Nah, mereka tuh hari Sabatnya tuh hari Sabtu, seminggu sekali. Nah, yang tahunan juga ada. Jadi setiap 7 tahun itu tahun ke-7 selalu namanya tahun Sabat. Nah, tahun Sabat itu 7 kali 7 kali tahun Sabat. Jadi ada 49 tahun. Oh, oke. Nah, tahun ke-50-nya itu namanya tahun Yubelium. Habis itu oleh gereja, oleh Paus Bonifacius ke-8 apa ke-7 ya, saya lupa. Pokoknya tahun 1300 itu kita mulai gereja kita. Kita mulai ada tahun Yubelium, tapi belum ada Porta Santa nih, belum ada pintu suci dibuka. Berarti sejarahnya Porta Santa itu baru tahun ini apa udah beberapa? 1400. Jadi 100 tahun setelahnya. Jadi 100 tahun baru ada kayak gitu. Nah, itu juga tadinya 50 tahun sama kayak 100 tahun. Kita tuh tadinya 100 tahun sekali. Habis 100 tahun sekali mungkin dikira kelamaan ya. Jadi 50 tahun. Setelah 50 tahun akhirnya sampai sekarang ini kita merayakannya 25 tahun sekali. Ada kemungkinan nggak beberapa tahun lagi bisa jadi 12,5 tuh kira-kira? Bisa. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Berarti Semuanya kalau semisal Roh Kudus memang. Gitu. Kalau semisal beberapa tahun lagi jadi 12,5 tahun, kembali lagi ke video ini karena saya sudah meramal. Emang bagus banget ya prediksinya. Iya, benar. Oke, kalau gitu berarti sebenarnya itu juga melalui beberapa tahap gitu ya, kayak konsiderasi, dan yang mengkonsider itu kira-kira siapa itu? Tentu karena dari sejarahnya itu Bapak Paus itu seperti hak prerogatif dia, tetapi tentu saja dia punya namanya Dewan Kardinal. Dia pasti akan konsultasi tentang Bapak Paus. Saya rasa tidak mungkin ya untuk mengambil lihat seluruh keputusan. dunia gitu keprihatinan seluruh dunia itu kayaknya nggak mungkin banget kalau dia sendirian. Jadi dia akan dengar dari banyak pihak, kemudian dia akan merumuskan, nah ini temanya untuk tahun Yubelium ini. Oke. Gitu. Gimana? Ini paham nggak nih saya ngomong ini? Paham. Berarti sejarahnya udah dapat banget nih, dapat gitu, banget. paham. Jadi emang udah dari tahun lalu, udah dari zaman Yahudi, udah di ini terus diambil oleh gereja gitu ya. Betul. Oke, paham. Dibilang ternyata ada 2 macam tahun Yubelium.
ada tahun jubilium biasa sama luar biasa. Bener. Apa sih perbedaan yang biasa dan luar biasa? Biasa tuh ordinary. Gitu. Oh, ordinary. Yang luar biasa. Itu kan luar bahasa Inggrisnya doang ya. Nah, bedanya kalau di tahun jubilium tuh kalau ordinary itu 25 tahun sekali tadi itu. Nah, tapi Paus punya kebijakan atau katakanlah dia punya dorongan untuk bikin tahun jubilium luar biasa di extraordinary jubilium year gitu. Misalnya 2015 itu Paus Fransiskus waktu itu dia membuat atau mencanangkan. Udah dilakukan ya. Jadi bukan mencanangkan, dia mendorong untuk tahun jubilium luar biasa, kerahiman. Nah, tahun kerahiman. Masih ingat kan ya? 2015 tuh kalian masih di mana? Masih kecil. Apa? SMP? SMP. Iya, SMP. 2015 SD. SD? SD ya? Iya kan, ini berapa? Aku sekarang 2002, ini 2025, berarti 10 tahun yang lalu kan? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya SD. Oh gitu. Iya, Oh. masih beli cilok gitu. Udah mana paham terkait dengan hal ini. Waktu kalian SD itulah Paus Fransiskus ada namanya tahun kerahiman. Jadi di situ dia namanya juga extraordinary ya. Jadi orang-orang juga cukup terkejut tapi bersyukur juga karena ada tahun di tengah-tengah kita menunggu tahun jubilium 25 tahun itu Paus Fransiskus mengadakan itu. Jadi umat Katolik sungguh bersyukur banget sih. Dan di situ juga kita punya tradisi Porta Santa di paroki-paroki, di katedral, tempat-tempat lain itu dari situ juga. Sebenarnya teknis Porta Sancta itu gimana sih, Frater? Ditentukan keuskupan masing-masing. Jadi kalau di Roma itu kita punya 4 Porta Santa yang utama, Basilika Santo Petrus, kemudian Basilika Lateran, terus Basilika Santa Maria Maggiore yang tempat pemakaman Paus Fransiskus itu, sama satu lagi saya lupa. Pokoknya ya 4 itu. Jadi 4 itu pintu itu akan dibuka dan itu akan mendorong semua keuskupan-keuskupan di seluruh dunia untuk membuka Porta Santanya masing-masing. Yang utama tentu katedral masing-masing ya, tapi kita nggak tahu kebijakan keuskupan paroki mana yang bisa jadi Porta Santa, ada yang nggak bisa juga. Itu kalau dari kan aku dengar dari tanteku ya, tanteku bilang kalau Porta Sancta itu nggak cuman kita misa biasa doang di sana, jadi kita tuh harus mengikuti tata cara ini juga. Benar. Nah kalau itu apa sih Frater kira-kira yang harus kita lakukan gitu? Jadi yang pertama untuk masuk Porta Santa itu, yang pertama tentu harus pilih tempat yang memang dia ada keterangannya Porta Santa itu. Terus sudah disediakan tata caranya di situ. Jadi memang udah ada kayak selembaran gitu loh di depan pintu gereja gitu. Nah itu bisa dipakai. Ada doa-doanya. Sebelum masuk tuh ada doanya. Pas kita buka pintunya tuh ada doanya. Terus kita masuk lagi ada doanya. Saya nggak tahu persis sih karena saya nggak melaksanakan itu. Iya sih, soalnya kata tanteku tuh sampai ada harus ikut sakramen pertobatan juga di tempat itu gitu. Betul. Juga katanya. Nah tadi kaitannya sama indulgensi. Jadi kalau indulgensi itu kan kita harus bedakan nih. Jadi pengampunan dosa itu ada 2. Pengampunan atas dosa itu, guilt of sin, dan penghapusan akan hukuman dosa. Temporal. Kalau itu temporal. Hukuman dosa kita nggak pernah permanen, kecuali kita menghujat Roh Kudus. Nah itu sudah, kalau itu permanen. Kamu berdosa apapun, asal tidak menghujat Roh Kudus itu hukumannya akan temporal. Nah jadi kalau pengampunan dosa sakramen yang kita terima itu, yang dihapus itu dosanya, tapi hukumannya enggak. Jadi kalau kita menerima sakramen pengampunan dosa, nanti kita akan kalau mati akan masuk ke namanya api penyucian. Nah disitulah tempat kita mengalami hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi dosa itu ada efeknya. Ada efeknya, yaitu hukuman itu. Nah pas indulgensi itu, nah kita lah dosa-dosa hukuman sementara itu dihapus. Jadi kita akan semakin diringankan di api penyucian gitu lah kira-kira. Jadi makanya syarat tadi benar, makanya syarat untuk indulgensi yang ngaku dosa dulu. Dosanya dihapuskan dulu baru hukuman dosanya gitu. Oke. Menarik. Menarik kita ngomongin dosa memang. Iya. Karena kita manusia. Benar. Bukan nabi, boy. Benar, bagus. Masuk tuh jokesnya. Oke, benar. Tapi berarti kalau semisal dosa kita dihapuskan nih, tapi hukuman dosanya tidak dihapuskan, berarti
What's the matter? Cuma mendengarkan sementara aja. Ya, jadi kita tetap akan menerima kehidupan kekal. Pertama karena kita punya iman akan Kristus, kita juga menyambut tubuh dan darahnya dalam Ekaristi, kita mempercayai ajarannya semuanya kita laksanakan, dan kita tidak menghujat Roh Kudus gitu loh. Kita percaya akan kerahiman Tuhan gitu. Jadi kita tanpa indulgensi pun tetap kita akan mengalami hukuman di api penyucian itu. Jadi api penyucian itu tidak dipandang sebagai neraka, tapi tempat temporal aja peralihan untuk menuju ke persatuan dengan Bapa. Tapi tempat akhirnya tetap surga. Jadi kalau ada orang Katolik itu dia mikir nanti dia mati akan ke neraka, itu salah besar. Kecuali dia menghujat Roh Kudus ya. Tapi terkait lamanya transitnya itu ya, transitnya itu lama apa berapa lama gitu. Nah kita nggak tahu. Bisa beratus-ratus tahun bisa dimungkinkan. Benar ya. Gitu. Bisa. Bentar lagi nyari. Jadi kalau yang indulgensi itu apa syaratnya? Apa gimana sih? Syarat utama indulgensi itu tadi ngaku dosa dulu. Jadi dosanya dihapuskan dulu, kemudian menyambut komuni kudus ketika perayaan Ekaristi, kemudian berdoa untuk Bapak Paus karena dia kita yakin the vicar of Christ, Vicarius Christi, jadi wakil Kristus. Nah itu kita berdoa untuk beliau, terus kemudian yang terakhir adalah bentuk pertobatan. Jadi kita nggak terikat lagi dengan dosa itu. Jadi kalau misalnya dengan kesadaran penuh kita masih terikat dengan dosa itu, ya percuma gitu. Iya ya. Balik lagi dong dosa lagi kan gitu. Tapi jujur aku juga kadang sering kayak gitu. Kayak aku mengaku dosa. Misalkan kan kalau misalkan mau masuk ke Natal nih, apa mau masuk ke Paskah kan disuruh tuh pengakuan dosa gitu. Yeah. Aku dari itu kayak yaudah karena harus pengakuan dosa, yaudah pengakuan dosa. Tapi aku merasa kayak untuk benar-benar lepas dari dosa semacam ini sebenarnya aku tidak percaya diri. Tapi kayak ya udah minta pertolongan Tuhan aja. Tapi sebenarnya ya kembali akhirnya setelah prosesnya terus ya kembali lagi kayak gitu. Tapi somehow tuh kayak dibantuin gitu sama Tuhan Yesus. Nggak tahu ya, aku kayak rasa aku tuh kayak gitu. Ya, jadi kayak entahlah, misalkan kayak dosanya nih kayak menggosip. Nah, saat itu pas aku lagi menggosip, udah aku telepon temen aku nggak jawab. Jadi kayak nggak jadi gosipnya gitu-gitulah. Jadi kayak ada aja suatu kejadian yang kayak buat aku kayak menghalangi buat berbuat dosa kayak gitu. Tapi jadi kayak hal-hal kecil kayak gitu sih yang buat aku percaya kayak ternyata tuh Tuhan Yesus tuh juga ada hadir dalam proses pertobatan aku gitu lah. Berarti kalau semisal apakah benar kalau semisal berarti kita menjalani nih ada target sesuatu gitu nggak? Nggak Frater ada. kayak misalkan kalau semisal kamu kamu menjalankan Ini ibadah di Porta Sankta selama 50 gereja. 50 Porta Sankta. Nanti kamu langsung masuk surga gitu, ada nggak gitu? Nggak ada ya. Dalam ajaran gereja kita pun nggak ada gitu. Yang penting memang disposisi batin. Sama kayak penerimaan sakramen lain sih. Kalau kita menerima sakramen tobat tapi kita tidak, misalnya gini ya, kita punya tadi misalnya dosa gosip tadi. Ketika kita sudah ngaku dosa, kita melakukan dosa itu dikasih penitensi gitu ya. Habis itu tapi kita tidak berekonsiliasi dengan yang lain. Kan sakramen pengakuan dosa itu nama lainnya adalah sakramen rekonsiliasi. Jadi setelah ngaku dosa diampuni oleh Tuhan, ya harusnya rekonsiliasi. Nah, itu tindakan itu loh, aspek tindakan itu. Jadi sama aja kalau ke Porta Sankta tapi mau 900 Porta Sankta tapi kalau nggak ada transformasi hidup, ya sama aja. Sia-sia tuh 900 duit semua hilang. Oke. Tapi kayak jadinya kayak kita lebih menghayati lah proses ingin kembali ke Tuhan gitu. Benar. Oke, paham. Kalau dikaitin nih pertobatan sama pengharapan sama kehidupan kita mahasiswa, Kak. Oke. Jadi pertobatan apa tadi? Pertobatan sama pengharapan sama kehidupan. Dua dulu ya, pertobatan sama pengharapan dulu ya. Tentu pertobatan itu berdasarkan kalau Allah itu Maha belas kasih, Maha rahim. Ya.
Eh, di dunia teologi itu kerap kali kata rahim itu seringkali jadi berdebat, yang bukan berdebat, diskusi yang sangat menarik ya, karena yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu justru maharahim. Rahim itu hanya dimiliki oleh wanita gitu ya, hanya dimiliki oleh perempuan. Menunjuk pada kalau memang Allah itu mencintai kita sedekat itu gitu loh, sampai kita itu masuk dalam dirinya gitu, dalam kerahimannya gitu. Nah, harapan akan Allah yang mengampuni itu justru yang membawa kita pada pertobatan. Tuhan itu membenci dosa, tapi dia tidak membenci pendosa, gitu ya. Tuhan itu selalu punya cinta untuk mengampuni pendosa. Tentu dia membenci dosa, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Tapi pendosanya sendiri tidak pernah dibenci gitu loh. Jadi harapan itu justru muncul karena fakta itu. Jadi harapan itu selalu muncul karena fakta, baik fakta manusiawi maupun teologis. Misalnya kayak kalian deh mau lulus SMA gitu ya, kalian pasti akan bisa lulus SMA. Kenapa? Karena kalian udah lulus SD gitu loh. Fakta kalau kalian lulus SD itu akan membawa harapan kalau kalian akan lulus SMA. Nggak akan ada anak SMA yang berharap dia akan lulus SMA kalau dia nggak pernah lulus SD, nggak pernah merasakan lulus SD. Fakta. Jadi sehingga harapan kita itu bukan impian, bukan angan-angan, bukan hayalan. Nah, kadang-kadang kita kan ketemu sama masalah yang nggak ada solusinya sama sekali, ya kan? Yang kayak cepat banget gitu. Kita nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, harus cari solusi yang kayak mana lagi. Nah, justru di situ harapan itu berperan. Justru kalau kita punya harapan, dulu itu kita waktu kecil gitu ya, misalnya waktu kecil kita dulu lapar, dikasih solusi kok sama orang tua gitu kan, dikasih makan. Nah, itu kan proses mendapatkan solusi gitu loh. Jadi kalau nanti besar, kalau sudah dewasa seperti kita ini, punya masalah sebesar apapun pasti akan dapat solusi, karena dulu udah pernah dikasih solusi, kan gitu, merasakan dikasih solusi gitu loh. Dan lebih banyak orang yang masalahnya lebih besar gitu kan, tetap dikasih solusi, ada solusinya. Jadi ya itu, semakin kita ingin bertobat, justru harusnya semakin berharap, dan itu berjalan beriringan. Align ya sama salah satu, pokoknya tuh ada yang pokoknya burung apa ya, aku mau kayak sok keren gitu. Mau sok keren gitu, kayak ada pokok, tapi aku inget banget, jadi kayak burung di udara ya, burung di udara pun dikasih makan sama iya, apalagi anaknya, apalagi serigala, manusia gitu, apa ya, ya kan? emang lagu ya itu? Bukan, aku mikirnya itu ini bukan, kutipan Injil. Terus kayak iya, tapi aku nggak jadi keren guys. Awalnya aku mau sok keren nih, tapi kayak ya udah aku lupa. Apalagi kita. Kalau kalau kalian misalkan inget, tolong komen di bawah ini. Gila, gue keren banget jadi podcaster anjay. Oke, lanjut. Tapi kan kalau semisal terkait dengan anak-anak kuliahan ini kan, jujur apalagi anak-anak teknik tuh kan sibuk. Nah, jadi kayak karena kadang tuh pengen juga gitu ikut kayak berkecimpung dalam kegiatan kayak hunting Porta Sancta. Tapi kadang ya karena sibuk dan lain-lainnya tuh jadinya kayak kita agak sulit gitu untuk align dengan harapan-harapan tujuan-tujuan kita untuk hunting Porta Sancta ini. Nah, kira-kira ada nggak sih, Frater, mungkin kalau semisal kita belum bisa ikut serta dalam hunting Porta Sancta ini, ada nggak sih cara kita untuk tetap ikut serta dalam proses tahun jubileum ini tapi in another way aja? Bisa banget. Jadi Porta Sancta itu kan semacam fasilitas atau ya fasilitas yang dikasih gereja untuk kita semakin menghayati tahun jubileum pengharapan ini, peziarah pengharapan. Maka sisi peziarahnya itu juga bisa dilaksanakan misalnya dengan
ke Gua Maria gitu ya. Kalau kalian nggak bisa rame-rame ya udah sendiri aja gitu. Saya rasa Jogja sudah terlalu Kalau sama pacar gitu boleh. Tapi saya belum punya pacar. Oke, ya udah lanjut lagi. Boleh gitu. dulu kan coba ketemu. Jadi itu survei tempat dulu gitu. Bener ya kayak Tempat dulu. ya udah deh. Besok deh aku langsung nih ke Bisa. apa sih kalau yang paling dekat tuh? Mana? Aku juga nggak tahu sih. Apa Sriningsih? Apa? Sendang Sono. Sriningsih di mana Sriningsih? Ya, sedang ada sedang. Ada, sumpah? Gua Maria Sriningsih. Oh, oke. Jatiningsih. Banyak banget di Jogja nih. Jadi beberapa tuh uniknya keuskupan Semarang tuh dia tidak hanya menyediakan porta santa di gereja, tapi beberapa Gua Maria tuh ada porta santa. Ada juga ya. Ya, jadi bisa sekalian ziarah, bisa sekalian. Bisa nggak sih kalau sama KMKT gitu kan ada program juga nggak sih? Ada sih sebenarnya Ya kan? Apa jejak namanya? kita, jejak. Tuh, Itu yang megang liturgi. Bisa tuh. Main kalau Kayaknya yang bakal porta ada deh santanya. sebentar lagi juga, lagi diproses juga. Nah tuh cari Gua Maria yang ada porta santanya, udah masuk situ. Bener sih. Bisa diusahakan itu, Ted. Oke. Cuman itu kan sebenarnya tentang disposisi batin sama aja kalau ke porta santa nyarinya wisata doang, up story kan sama aja bohong gitu. Berarti sebenarnya harapan yang bisa dicapai di tahun jubileum ini sebenarnya lebih ke pertobatan ya, biar kita kembali lagi berharap dan menerima pertobatan gitu nggak bos? Ya secara umum gitulah ya, kayak sebagai orang Kristiani memang secara umum ya gitulah. Tapi sebenarnya Paus Fransiskus mengajak kita itu karena judulnya peziarah pengharapan. Yang pertama tentang peziarah itu. Peziarahnya ya. Kita nggak mungkin ziarah itu berjalan sendiri. Jadi ini berangkat dari sinodalitasnya Paus Fransiskus yang dia bawa. Sin itu satu bahasa Yunani. Terus Odus apa-apa gitu. Itu jalan. Jadi jalan yang satu. Jadi meskipun rame-rame beda-beda tetap jalannya satu. Nah, itu yang mau dituju tuh itu jalan yang satu, jalan yang sama menuju ke Kristus. Nah, apakah harapannya hanya pertobatan? Enggak juga. Jadi kalian bisa berharap apapun di tahun ini. Gitu ya. Karena justru pengharapan itu yang dimaksud. Bahkan harapan yang kayaknya sama sekali nggak mungkin gitu loh. Nah, justru ini yang harus diangkat nih. Gitu. Oke. Berarti tadi kalau semisal aku bisa ulangin lagi, berarti di tahun ini tuh justru tema utamanya itu peziarahan, harapan, dan pertobatan. Iya nggak, Frata? Peziarah pengharapan gitu. Peziarah pengharapan. Sesuai dengan, kayaknya ada lagunya juga. Dia bikin theme song juga kan. Gitu. Berarti peziarah pengharapan berarti bertobat perlu nggak? Ya perlu karena itu yang itu yang diusung oleh paus kita di setiap tahun jubileum. Jadi itu hukum umum tahun jubileum. Oke. Berarti itu tuh harus tobat. Tobat tuh udah hukum wajib gitu ya. Nah, gitu tapi ya. tahun ini berarti peziarahan harapan gitu. Oke. Berarti yang udah lama banget nih jomblo, terus kayak aku pengen punya pacar banget, tapi aku ngerasa aku nggak mungkin punya pacar lagi. Nah, ini kesempatan kalian guys. Bener. Inilah waktu kalian. Your time to shine. Jadi kalian harus mulai berziarah. Usaha juga, jangan lupa. Iya benar. Berarti, aku jadi kayak semakin memiliki semangat yang besar untuk berziarah sih, karena akhir-akhir ini aku punya beberapa harapan untuk keluarga. Untuk keluarga. Iya, untuk ini bukan cowok lagi nih. Enggak. Ya, okay. Keluarga. Bisa. Ya sih. Jadi, ternyata itu ya. Karena jujur aku sebagai seorang mahasiswa agak kurang sih ngulik-ngulik tentang perihal tahun jubileum ini dan temanya, dan ternyata sekarang aku setelah ngobrol-ngobrol aku jadi kayak ternyata seperti itu gitu. Aku juga sih kayak semester ini tuh aku merasa karena kayak jeblok banget ya nilaiku. Aku kemarin tes nggak bisa, terus aku banyak lapar gitu kayak ini apaan, terus aku kayak menyerah gitu. Terus setelah mendengarkan tuh kayak iya sih, tapi Tuhan tuh kayak tetap ngebantu aku gitu loh. Kayak misalnya secapek-capeknya aku ngerjain tuh, aku tetap dibangun di jam 5 tanpa alarm. Aku juga. Ini mungkin menurut kalian ini hal sederhana, tapi bagi mungkin menurut aku bagi semua anak teknik ini real.
Apa yang buat kami percaya bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu ada? Dibangunin Dibangunin, pas selalu berapa dibangunin, selalu dibangunin. Misalkan nih, malam kan, malam tuh udah tidur jam 3, jam 3, jam 2. Maksudnya kalau udah tidur jam 3, biasa tuh bablas jam 9 baru bangun. Oke. Nah, terus kan udah berada di situasi yang kayak aduh ini sulit banget buat aku bisa bangun lebih pagi. Aku mesti tutup mata lalu Tuhan Yesus tolong bangunkan aku besok jam 7 karena aku ada ujian 7.30. Terus kayak real bro. Jam 7 Iya, bangun. terus aku habis itu pas paginya jam 6 aku sakit perut karena masuk angin. Terus ya udah aku ke toilet terus kayak pipis gitu, terus pas pipis aku sadar oh ujian berarti nggak boleh tidur lagi. Terus udah habis itu aku siap-siap, aku mandi ini, terus aku berangkat sekolah. Jadi kayak Sekolah. berangkat kuliah, berangkat buat ujian. Jadi kayak banyak banget hal yang kayak sebenarnya tuh kalau aku sendiri yang menjalani tuh kayak sulit gitu, tapi dibantu sama Tuhan Yesus gitu. Ya benar. Bunda Teresa juga bilang lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin ini hal kecil tapi yang dilakukan Tuhan dengan cinta yang besar. Iya benar, ngebangunin anaknya gitu ya, kayak seorang ibu bangunkan anaknya gitu deh. Pokoknya ada aja lah kegiatan yang buat aku bangun gitu pagi kalau misalnya mau ujian. Bener-bener aku setuju banget sih. Aku tapi benar-benar bangunnya tuh kayak misal aku, ya Tuhan semoga aku bangun jam 5 gitu. Dibangunnya tuh 4.58. Aku langsung kayak, gitu. loh ini sebelum alarm bahkan. Akhirnya ngeliat-ngeliat terus jam 5 baru mulai siap-siap. Tuhan Yesus baik banget. Benar, makasih banyak Tuhan Yesus. I love you. Kalau Tuhan Yesus tonton ini, terima kasih Tuhan Yesus. Gimana cara nyelarasin iman sama ilmu? Karena kan tadi kan Frater bilang kalau cuman datang doang terus kayak cuman upload story, cuman kayak biar orang tahu kayak ini orang ini rajin banget nih ke datengin peziarah gitu, terus tapi nyatanya kayak enggak gitu. Gimana caranya selain dari kesadaran diri sendiri? Nah, ini harus dikutip dari Santo Anselmus. Ya. Ini disiapinnya pas kapan nih? Ini Baru langsung fresh from the oven. Ya, contoh kan nggak keluar. Oke. Nih, balik dari otak banget nih. Jadi Santo Anselmus mengatakan fides quaerens intellectum. Yes. Jadi iman itu mencari pengetahuan. Jadi yang pertama tuh kita beriman dulu. Baru setelah itu kan pasti ada banyak pertanyaan dalam iman kita gitu kan. Baru kita mencari jawaban atas iman itu. Dan pengetahuan itu akan membantu kita untuk semakin beriman. Nah, jadi apa kaitannya ilmu dengan iman tadi ya? Yaitu, jadi untuk masuk misalnya dalam konteks ini tahun Yubelium, terus Porta Santa. Pertama kita harus punya iman dulu bahwa kita di situ akan mengalami hidup yang baru gitu loh. Akan mengalami hidup yang baru. Lalu baru kemudian kita didukung oleh pengetahuan yang kita miliki kayak gini gitu loh. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, saya juga sih, ya, tapi udah mau selesai. Flexing. Kalian sebagai mahasiswa, kita semua gitu ya, dengan kemampuan yang kita dapat dari bangku kuliah itu juga bisa diselaraskan dengan iman kita gitu loh. Toh gereja kita itu tidak selalu berbicara tentang hal yang sepenuhnya rohani, spiritual gitu ya. Ada banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan yang tidak rohani gitu. Gitu. Jadi begitulah fides quaerens intellectum. Iman itu mencari pengetahuan. Benar. Gitu. Nah, Bos mau nanya nih. Kalau dalam konteks sosial gimana sih mahasiswa bisa menjadikan tahun Yubelium ini menjadi momen untuk berbela rasa? Konteks sosial agak luas ya, tapi bisa dengan kalau mau secara organisatif gitu ya bisa pakai bakso gitu, bisa bela rasa gitu ya. Tetapi kalau mau dibilang tentang sosial, saya rasa circle pertemanan kalian di KMKT dan di tempat kalian hidup itu sebenarnya justru medan sosial yang paling konkret, paling nyata kalian temui tiap hari. Jadi bagaimana berbela rasa justru dengan mengetahui apa yang menjadi pergulatan teman-teman kalian gitu loh. Dan ya setiap orang memang punya privasinya ya. Setiap orang juga bebas dia mau introvert atau extrovert.
setiap orang juga bebas mau cerita tentang segala sesuatu dirinya atau enggak. Tapi seenggaknya kan kita bisa nangkap orang ini baik-baik aja atau enggak kan gitu. Setidaknya penghiburan itu dulu lah gitu loh. Bela rasa itu, compassion itu muncul justru dari karena kita dulu pernah kayak gitu gitu. Misalnya kita lihat ada teman yang sedih, ada teman yang depresi, justru karena kita dulu pernah depresi gitu loh. Dan saya tahu rasanya gitu. Dan kadang tindakan kita juga harus tepat. Misalnya kita pernah depresi, tapi kita tuh memang nggak perlu penghiburan, kita cuma butuh sendiri doang. Jadi ya ketika kita menghadapi teman yang kayak gitu, ada yang depresi, ada yang stres, ada yang sedih, mungkin dia butuh sendiri dulu gitu. Saya tak menjauh dulu lah. Ada yang begitu. Justru ketika dia butuh penghiburan, kan nggak setiap curhatan kita itu butuh solusi ya. Kadang ada yang memang butuh didengerin doang gitu kan. Nah begitu juga, nih orang nih butuh didengerin atau butuh dikasih solusi. Nah itu harus punya kepekaan sosialnya justru di situ. Bela rasanya justru di situ. Karena kita pernah sepenanggungan, gitu, pernah merasakan itu. Lebih memahami orang lain gitu ya. Iya benar. Nah, coba berarti aku tanya lagi nih. Tadi kan udah dikasih tahu kalau semisal jejak itu kan bisa jadi salah satu cara kita untuk ikut serta dalam merayakan tahun Yubelium ini. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih, Frater, kayak ide-ide lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai masukan untuk KMKT nih? Karena kan masih beberapa bulan lagi ya tahun Yubelium ini. Jadi kayak biar bisa kita gerakkanlah KMKT ini. Mikir lagi nih. Gimana? Dikasih pertanyaan, tadi dicari pertanyaan. Oh ini nyari dulu ya, ini ya giliran langsung ya untuk ziarah, ya boleh lah ziarah sekali 2 kali. Tapi tentang compassion yang tadi disinggung itu perlu juga jangan lupa teman-teman buat ngaku dosa tuh harus nunggu Natal pas tahun gitu ya. Karena kami juga sebagai frater mulai dari seminari menengah sih, seminari menengah itu dibiasakan ngaku dosa itu sebulan sekali gitu. Jadi berarti itu nggak over ya kalau sebulan seminggu. Jujur aku kan gitu. Kadang tuh tobatnya itu kayak ada di saat kayak ketika disentil Tuhan Yesus gitu. Ada momen-momen aku merasa aku disentil Tuhan Yesus terus kayak ngaku dosa gitu. Iya, terus kayak terus seminggu 2 minggu aku misalkan mencoba menjauh dari dosa-dosa itu, terus kayak hidup aku lebih tenang ya. Nah mungkin udah 2 minggu 3 minggu udah tidak melakukan hal tersebut, rasanya kayak kayaknya udah lepas nih, akhirnya mau mengaku dosa gitu. Tapi kayaknya belum ada nih eventnya gitu buat mengaku dosa gitu. Bisa kok kalian tuh minta, misalnya habis misa gitu ya, terus kalian ke nemuin romo parokinya, romo bisa main saya ngaku dosa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Kita nggak maksa juga gitu kan. 1 bulan sekali, justru kadang tuh romonya sampai dosamu itu aja sih gitu. Gitu. Ya namanya juga proses romo gitu lah gitu. Bedanya kalau proses buat menambah dosa bagaimana nih? Yang ditambah juga diajarin untuk benar-benar jujur total lepas ketika mengaku dosa ya. Karena awal-awal tuh benar-benar malu. Masa kita bukan malu sih, ini orang nih akan bocorin dosa kita nggak? Karena kami itu kan formandi, jadi namanya formandi, sesuatu orang yang diformat gitu lah. Kami punya formator gitu. Bahwa pengakuan kami memang bukan formator itu, tapi romo lain gitu. Nah, ada ketakutan juga kalau apakah kami ngomong dosa ini, misalnya di seminari gitu ya, kami ngomongin dosa ini, apakah nanti akan dibilangkan ke formator gitu segala macam. Dan ternyata itu ada hukum kanonnya gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya romo itu membocorkan segala sesuatu yang terjadi di ruang pengakuan itu, dia akan kena hukuman langsung dari Vatikan. Dan hukumannya namanya late sentensi. Jadi hukuman itu tidak harus dijatuhkan. Jadi hukuman itu terkena otomatis, tidak harus dijatuhkan. Gitu. Jujur aku lepas aja sih, Frater, kalau misal disuruh ini, soalnya kan banyak. Maksudnya pas lagi Natal nih, kan baik banget ya di Kobar kan baik banget ya, orangnya bejibun-jibun. Jadi kayak ya udahlah, aku ngomong apa juga, aku keluar dari ruangan ini Frater Romo udah lupa gitu. Jadi kayak ya udah lepas aja. Selagi ada eventnya gitu. Jadi kayak memang harus selepas itu memang. Iya. Dulu tapi aku dulu takut deh. Soalnya kan setiap kali ngaku dosa tuh selalu di sekolah kan. Jadi setiap kali mau ngomong kayak saya dulu pernah nyontek tuh kayak Iya, tapi kayak setelah tahu ini tuh kayak
sebenarnya aku juga menyadar kalau Romo tuh nggak mungkin ngebocorin kan, karena kayak nganggapnya tuh yang ada di situ tuh bukan Romonya tapi Yesus. Iya benar. Jadi kayak setelah menyadari itu kayak nggak boleh takut, kita harus ngaku, semuanya harus diakuin. Ngaku, habis kamu ngaku jangan lagi nyontek. Udah ngaku masih nyontek. Ada ya. Gak berani guys. Integritas. Nah, aja Romo tuh kami juga pendidikannya lama ya. Jadi di akhir itu ada namanya di dalam program imamat, itu program terakhir sebelum kami tabisan. Jadi di dalam program imamat itu nanti terakhir itu ada namanya ujian ad audiendas, ujian kebijaksanaan. Ada 2, pastoral kamar tamu sama ujian pengakuan dosa. Nah itu jadi memang, dan itu langsung jadi mahasiswanya yang seolah-olah Romonya. Nah di situ Romo dosennya seolah-olah yang ngaku dosa ke kita. Dan itu harus lulus. Kalau nggak lulus udah ngulang lagi dari awal pendidikannya gitu. Atau nggak bisa jadi Romo sama sekali. Ini nggak bisa bocor gitu ya? Nggak bisa banget. Udah selesai sih sebenarnya. Udah selesai, mari kita tutup. Sabar dulu, tunggu dulu. Nah, Sebelum menutup nih Frater, Ya. ada ini nggak pesan buat mahasiswa-mahasiswa ini? kata-kata hari ini Bosku. Mengutip kata-kata Paus Leo ke-14, La pace sia con tutti voi. Jadi lupa lagi artinya. Aduh. Damai itu selalu bersama kalian semua. Jadi damai itu selalu bersama kalian semua. Paus sendiri yang mengatakan La pace sia con tutti voi. Jadi yakinlah kalau apapun situasi hidup kalian tuh pasti ada damai di situ. Jangan berusaha dicari, damai itu pasti akan ada. Hanya perlu luangkan waktu dari dunia kalian, ya kan? Luangkan waktu sedikit dari dunia kalian, dan damai itu pasti akan ketemu sendiri. La pace sia con tutti voi. Itu? Oke, kita mencarinya itu di hati. Di hati nggak? Ya. Di hati berarti. Di hati. Jangan lupa doa rosario. Kalau kalian udah ngerasa kepala kalian mulai, aduh aku pusing banget, aku capek banget, aku mau keluar aja dari teknik, aku nggak mau di sini, aku udah capek banget. Ingatlah doa rosario nak, Itu mungkin. pikiran kamu, Tep? Iya. Aku kayak udah capek banget di Oh, sini. itu termasuk gitu ya, keluar Iya. aku keluar dari teknik gitu. Iya, banyak banget itu, bukan sekali doang, udah 3 kali, 4 kali gitu ya. Terus kayak Doa rosario. iya, doa rosario, terus kayak udah, terus kembali lagi ke jalannya, kembali Iya, lagi iya. ke teknik. Ya udah, nanti ada aja yang nolongin. Misalkan teman aku nih, bestie aku, kamu udah ngerjain tugas ini belum? Ya udah, ayo kerjain bareng. Terus aku kayak, oh oke. Aku udah nggak stres lagi. Ya kayak gitu-gitulah. Selalu ada pertolongan kecil dalam Benar. Selalu akan ada rahmat-rahmat dalam hidup kita. Jangan Oke. takut gitu ya. Terima kasih banyak ya Frater udah meluangkan Sama-sama. waktu, sudah membuka banyak sekali Penglihatan. pemikiran baik. Kalau aku mau rating, menurut aku yang paling oke tadi kata-katanya adalah udah lupa lagi. Ya. Ini nih. Berarti nggak oke dong. Apa ya? Ada tadi yang kayak ngena banget sebenarnya. Perlu kita refresh. Sebenarnya tapi ini emang karena baru banget diucapin, tapi yang kayak damai itu tadi sih Kak. Sebenarnya damai nggak usah kita cari, tapi luangkan aja waktu untuk menenangkan diri. Nanti sebenarnya damai itu ada di dalam diri kita. Karena akhir-akhir ini emang aku lagi hektik banget hidup aku, jadi kayak dan ketika berdoa tuh emang itu sih. Jadi kayak kadang tuh nyari ini Tuhan Yesus lagi marah kah sama aku, makanya hidup aku hektik banget akhir-akhir Sama kayak orang ini. renang, bener, sama kayak Kenapa? kalau nyelam terus tuh pasti akan mati gitu kan. Jadi memang harus naik dulu ke permukaan, lihat dulu airnya gitu kan. Sama aja. Kita naik dulu ke permukaan, lihat dulu hidup kita. Lihat dulu seberantakan apa sih? Iya. Sebenarnya berantakan tuh lagi dilihat dari dalam ya sebenarnya ya, belum dilihat dari atas aja. Di atas tuh sebenarnya Allah begini mah kecil gitu ya. Bener. Masih ada orang yang nolongin gak sih sekitaran gitu. Masih ada itu harapan orang yang mau nolongin nyelam lagi. Ya lagi. Bener sih. Oke banget sih ini, gila. Gitu. Aku itu sih tadi sih kayak karena hidup lagi berat-beratnya, jadi kayak ternyata pengharapan tuh datang terus gitu loh. Tuhan tuh selalu nolongin di mana aja kayak. Jadi aku kayak gak boleh sambat. Boleh sambat. Saya juga ada lah mas.
sambat tuh boleh, ngeluh gitu boleh. Si manusia gitu pasti boleh. Tapi nggak boleh yang berlebihan kan? Ya. Jadi kayak aku tuh sebelumnya berlebihan. Jangan Terus sampai kayak, jangan sampai sambat itu membuat kamu merangkak gitu. nah, sebelumnya seperti itu. Jadi setelah ini tuh kayak setelah aku merasa kayak udah agak jauh dari Tuhan kan. Terus habis itu ini aku harus doain itu. Terus setelah doa tuh ada aja jalan Tuhan untuk ngebantuin. Jadi jangan lupa berdoa guys. Benar. Terus terkait dengan yang iman itu, jadi tadi juga cukup menarik sih, iman dan pengetahuan. Jadi kita kuatkan dulu nih dasar iman kita, terus kita cari dasar dari iman kita itu apa sebenarnya dalam ilmu pengetahuan gitu. Terima kasih banyak Frater atas waktunya dan ilmunya. Kamsahamnida. Nah, oke. Tadi itu sebenarnya belum perkenalan nggak sih sebenarnya? Perkenalan siapa? Frater. Ada di deskripsi, ada di. Oh, langsung deh kasih. Kita yang manggil tapi nggak perkenalan. Oke. Terima kasih Frater Moses. Ya, Terima kasih ya udah. Emang harus segini ya? Harus berdiri banget gitu kayak. Saya sendirian mah. Masa gitu tahu ditinggal. Nggak ada closing aja.